Jadi kalau yang kemarin kata mbak-mbak yang kemarin itu katanya dia terlalu sibuk buat mikirin asmara. Nah, Anda kan sudah pacaran lama dan kerja lebih dari mbak-mbak itu kan. Gimana sih cara membagi waktu buat pacaran atau buat menikmati kisah-kisah percintaan gitu? Buat menikmati kisah percintaan. Iya dong. Yo, pagi semua. Kembali lagi di Veteran Mandiri. Veteran Mandiri adalah channel YouTube dengan berbagai konten dan pastinya menarik untuk kalian tonton. Silakan cek playlist dan nikmatin apa yang kalian suka. Jadi secara kebetulan sih direncanain karena aku bepergian di mana, terus dia WA mampir dong, akhirnya mampir. Ini di tempat kawan lamaku, teman sekolah ya kita ya. Nggak usah bilang berapa puluh tahun lah, nanti kelihatan tua ya. Baru lulus kok tahun kemarin. Iya betul. Jadi kita sebenarnya yang mau mengawali video ini, aku yang bela-belain beli HP buat bikin konten sama dia, dianya si brengsek ini kabur soalnya. Dia ninggalin aku, jadi aku sendiri akhirnya cari partner lain dong. Aku nggak mau keinginanku dirubah gara-gara satu orang pergi gitu loh. Jadi ketemu dan dia sudah fokus dengan pekerjaannya dan sekarang jadi apa? Aktivis di tergabung di salah satu serikat buruh di Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah. Jadi yang apa ya, benar-benar ya aktif di forum-forum kayak gitu, dan kita bakal bikin konten juga ya. Kelanjutannya kita bakal ngejelasin tentang perburuan mungkin, atau aturan-aturan apa atau apa, pokoknya banyak lah yang mau kita bahas, dan tunggu aja episode berikutnya. Dan ini akan menjadi penting khususnya buat kawan-kawan pekerja kelas buruh. Pokoknya kita bahas tentang apa aja, tentang pekerja, keluh kesah lah atau permasalahan-permasalahan apa aja, pokoknya hal-hal pekerja lah, tentang buruh pekerja kayak gitu. Soal upah, soal BPJS, mungkin BPJS tenaga kerjaan yang sampai hari ini kita juga masih kurang paham, padahal itu jadi dasar buat kita untuk bisa tahu. Oke, kita masuk ke topik aja, kita bahas yang ringan-ringan aja. Seperti biasa, di sela-sela kita traveling, tapi ini beda ya. Biasanya ada Mbak Host yang di depan, sekarang nggak tahu nih, teman lama nemu di jalan. Ini bikin kita mampir di sela-sela traveling buat bikin konten podcast, soalnya traveling udah nggak laku lagi ya. Ini kita ada di konten ngocehnya namanya. Oh, ngoceh. Jadi ngoceh tuh apa? Ngobrol, cerita, hahaha. Dan pastinya ngoceh tuh cuma satu orang di depan biar kelihatan kayak orang ngoceh, padahal kita lagi podcast kan. Jadi aku harus ngoceh gitu. Iya, jadi kita tanya jawab biasa, cuman hadap-hadapan depan aja sama kamera, bukan sama host yang di samping. Oh. Jadi di awal kita podcast yang rame-ramenya kita bahas tentang asmara dan karir, yang Mbak hostnya bilang terlalu sibuk kerja buat ngurusin asmara. Sekarang kita balik dong, jadi memutarbalikan apa yang diomongin, jadi kita rubah judulnya jadi asmara dan buruh pabrik. Asmara dan buruh pabrik. Iya. Keren itu, bagus. Jadi Mbak kemarin tuh bilang terlalu sibuk buat cari asmara, sedangkan buruh pabrik tuh juga sama-sama pekerja, sama-sama dia sibuk juga dalam bidang dan karirnya. Jadi aku kenal kamu udah pacaran lama kan? Nah, kenyataannya orang bekerja yang sibuk juga masih bisa pacaran. Jadi gimana pendapatmu menurut asmara dan buruh pabrik? Asmara dan buruh pabrik sibuk gitu. Jadi menarik sih untuk tema ini. Yang pertama, asmara dan buruh pabrik dan sibuk itu sendiri. Jadi sibuk dibuat buruh pabrik tuh apa ya? Bukan satu kesibukan yang sesuai passion atau yang memang menyenangkan gitu sampai dia lupa nikah. Jadi kalau aku sendiri kerja di salah satu perusahaan sektor industri tekstil, garment dan alas kaki, buruh pabrik di situ. Dan
ngerasain belakangan selama aku kerja ini memang waktu untuk hal asmara dan passion memenuhi kebutuhan itu memang kurang, karena sibuknya itu cukup memakan waktu setiap hari. Mau nggak mau bukan ini sih, bukan berdampingan atau bisa, akhirnya itu jadi salah satu hiburan tersendiri buat kita gitu loh, asmara itu. Termasuk kebutuhan kan, seseorang tuh Kebutuhan. butuh apa ya, butuh cinta, butuh asmara dari lawan jenis gitu kan. Sama jenis juga bisa dia. Jadi Tergantung kebutuhan. tapi aku udah nggak sama Oh, udah jenis. nggak. Sama Bambang putus ya Bambang. Jadi kalau yang kemarin kata mbak-mbak yang kemarin itu katanya dia terlalu sibuk buat mikirin asmara. Nah, Anda kan sudah pacaran lama dan kerja lebih dari mbak-mbak itu kan. Gimana sih cara membagi waktu buat pacaran atau buat menikmati kisah-kisah percintaan gitu? Buat menikmati kisah percintaan. Iya dong. Iya. Jadi yang nggak terlalu sibuk dengan pekerjaan sendiri gitu. Kata mbak-mbak yang kemarin, aku lupa namanya siapa tuh. Iya, pada akhirnya setiap hari harus ada yang kita relakan, selepas dari pulang kerja itu sendiri. Harus ada yang kita tinggalkan gitu. Salah satu contohnya mungkin males-malesan. Males-malesan. Jadi pulang kerja itu tujuan utamanya langsung ke kamar mandi, ganti baju, terus menuju tempat perempuan gitu kan. Cuma tempat perempuan dari ngopo maksudnya? Artinya apa namanya? Mengurangi waktu untuk rebahan, waktu untuk Mengurangi waktu bermalas-malasan sendiri gitu maksudnya. Dan pokoknya kita cepat-cepat harus mengalahkan rasa capek, berperang dengan rasa malas gitu. Supaya Jadi kita pokoknya habis kerja yang kita bener-bener lelah dengan pekerjaan tuh langsung meluangkan waktu buat pasangannya gitu kan. Dan itu rata-rata berapa? Habis maghrib sampai jam 10, jam 9 itu bisa jadi waktu komunikasi yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Untuk ketemu, untuk ngobrol. Dan yang paling penting gini sih, bukan persoalan waktunya, bukan persoalan tempatnya, tapi persoalan apa. Mau apa kita ketemu setiap hari. Karena kalau hanya ketemu pun itu akan menjadi Membosankan, monoton gitu. Akan sama jadinya sama kerja kita setiap hari. Iya. Sama kerja kita setiap hari. Kita harus punya challenge, kita harus punya tantangan, kita harus punya program sama pasangan gitu kan. Apa sih yang mau kita lakuin setiap minggu, setiap hari khususnya. Dan Sabtu itu jadi waktu paling emas buat kelas pekerja untuk apa ya? Menghabiskan waktunya ya. Menghidupkan lagi sisi kemanusiaannya itu loh. Di luar dari. Emang kalau bekerja di pabrik nggak kayak manusia gitu? Bukan nggak kayak manusia sih, cuman kita ya memang sengaja untuk dipekerjakan setara dengan mesin. Wah, jadi yang benar-benar aktif setiap saat gitu ya. Iya. Gerak terus. Gerak. Jadi gimana menurut Anda wanita karir yang bilang aku terlalu sibuk sama duniaku sampai susah menikmatin kisah asmara? Pendapatnya gimana? Ya bukan hanya asmara. Banyak hal yang akhirnya akan terlewat dalam hidup kita ketika kita kalah dengan rasa capek, dengan rasa malas itu sendiri. Berarti poin pertama memang harus nyemangatin diri sendiri, udah jangan males-malesan gitu ya. Setelah mandi, setelah kita keluar dari pabrik, setelah kita mandi, itu kita sebisa mungkin mensugesti diri kita bahwa ayo kita ini sudah jadi manusia yang lain, bukan yang tadi kita kerja. Yang lain itu artinya kita perlu memenuhi kebutuhan
lain dalam hidup kita, contohnya asmara, passion, jualan online mungkin, Iya. belajar mungkin, gitu. Meningkatkan pengetahuan kita, gitu. Dan itu memang harus kita paksakan, itu memang harus kita lawan, harus, Karena aku berpendapat asmara itu penting ya pastinya. gitu. Itu memang wajib kita wajib ada di hidup kita kan. Jadi nggak bisa manusia itu hidup sendiri seorang diri tanpa adanya pasangan, bener nggak? Benar. Karena kalau nggak kita paksakan, nggak kita sempetin lah ya bahasa ini, Iya. kapan lagi? Gitu. Karena kerja ini kan seumur hidup, dengan seumur hidup kita terus mau Menyibukkan diri ya? Dengan pekerjaan saja kan. ya kita memang bisa makan, kita bisa punya tempat tinggal dengan bekerja, tapi kalau hanya cukup makan dan tempat tinggal, maaf katanya, terus apa bedanya kita dengan hewan ternaknya? Dipelihara untuk bekerja, bayarannya kamu bisa makan, kamu bisa punya tempat tinggal gitu. Ya, jadi kerasa kayak emang ternak sih. Jadi kita hidup, kita ditempatin di mana, disuruh apa, dapat makan, udah kehidupannya muter gitu aja kan. Makanya kita harus gitu. Agama, kebutuhan spiritual, asmara, passion, belajar. Dalam satu hari itu saya percaya masih ada waktu 3-4 jam yang kita bisa manfaatin gitu. Jadi di akhir obrolan kita ambil kesimpulan aja tentang asmara dan karir. Gimana sih? Apa sih pentingnya kalau suruh milih tentang asmara dan karir itu? Asmara dan karir harusnya sih bisa berjalan seimbang ya. Harusnya ya. Harusnya bisa berjalan. Cuman mbak-mbak yang kemarin tuh udah milih berkarir dia. Emang mbak-mbak sialan. Karena mungkin karirnya sesuai passion. Oh, emang karirnya sesuai. Karir, jadi dia lupa gitu. Dia nggak begitu peduli mungkin ya. Yuk, jadi kita tutup sebagai obrolan kita podcast tentang asmara dan karir bagi buruh pabrik. Ternyata asmara itu memang penting. Jadi salah babak yang kemarin. Udah cukup, dah. Udah aja. Oke.